Mari kita sambut pembicara kita, Pendeta De Pauliang S.E. Demit, Pengurus Bilangan Research Center atau BRC, Pendeta Gereja Metodis Indonesia, dan dosen STT Wesley Metodis Indonesia. Selamat malam semuanya, sahabat dan mitra BRC. Puji syukur pada Tuhan kita bisa memasuki hari kedua, di mana hari pertama Pak Handi sudah memaparkan janji dari segi komunitas dan sekolah. Lalu disusul Pak Bambang lebih fokus kepada mentor dan komunitas dalam pertumbuhan iman dan kerohanian janji. Lalu untuk sesi ini kita akan melihat kepada mungkin sedikit isu-isu yang dekat dengan kehidupan janji yang berkaitan dengan yang kami sebut dengan dinamika Tuhan dan dinamika kehidupan. Ada 3 item yang akan kita perhatikan di sini berdasarkan survei yang diadakan pada bulan Mei dan Juni. Lalu dari sini juga kami nanti akan melanjutkan seperti yang diinformasikan oleh Saudara Cemara untuk melihat lebih dalam dari dinamika kehidupan janji, mungkin dalam bentuk focus group, dan akan mungkin ditambah juga dengan quantitative research. Kemudian rangkaian Juminar kita akan ditutup oleh Pak Robi Chandra nanti dari janji dan gereja. Jadi pertama, ini adalah topik yang sering kita dengar. Dan kalau kita perhatikan ini temuan dari survei kami dengan responden 1.400 yang dari Jakarta, Jabodetabek, Pulau Jawa hingga ke Jayapura. Dan kami ingatkan lagi, seperti yang disampaikan oleh Saudara Cemara kemarin, survei ini masih mengambil sampel dari yang notabene kota yang agak besar di setiap provinsi. Jadi mungkin masih belum bisa mewakili sampai ke pedesaan atau bahkan mungkin masih ada anak muda yang di pegunungan. Jadi di dalam survei ini kita lihat yang sangat sering mengalami kesepian atau boleh dikatakan kesepian akut yang dengan memilih nilai 9-10 itu sekitar 8%. Tapi kalau kita jumlahkan dari yang mengalami kesepian dengan tingkat kesepian sedang atau moderat itu adalah sekitar 34%. Jadi kalau kita bandingkan dengan data Indonesia secara umum, dikatakan orang dewasa di Indonesia itu mengalami kesepian sekitar 25-30%. Tidak dikatakan apakah sangat kesepian atau sedikit kesepian. Jadi seperti yang dipaparkan kemarin juga, sepertinya dalam hal ini atau WHO menamakannya loneliness epidemic. Janji juga lebih merasakan kesepian ini. Beberapa faktor di baliknya. Satu, kemungkinan memang mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dunia digital. Sehingga tidak ada kontak yang signifikan atau kontak yang meaningful. Dan waktu yang sehingga ini juga nanti berkaitan. Sehingga ada mereka kategori yang sampel yang kita ambil itu adalah dari anak SMP sekitar umur 13 tahun sampai perguruan tinggi. Nah, ini sesuai dengan perkembangan psikologi mereka. Kalau SMP itu masih grouping dan mungkin juga masih cukup dekat dengan keluarga, sehingga tingkat loneliness atau kesepian ini kita lihat masih lebih rendah. Kalau yang mengalami, tapi itu pun cukup tinggi yang mengalami kesepian yang ekstrim, 7,5%. Lalu dari yang SMA, yang pink ini, warna pink kita perhatikan SMA itu semakin lonely. Dan perguruan tinggi ini juga kemungkinan, ini kan di kota besar ya, mungkin sebagian besar ini sudah mulai meninggalkan keluarga
dan merantau untuk kuliah. Dan juga kalau dibandingkan dengan adiknya yang SMP dan SMA, tingkat perkuliahan ini biasanya rutinitas itu uh, lebih tidak rutin dibandingkan dengan SMP dan SMA. Variasi kegiatan itu membuat mereka mungkin tidak bisa bertemu lebih rutin dibandingkan adik-adiknya. Atau juga bisa nanti kita lihat dengan kesibukan di kuliah. Dan juga sesuai dengan perkembangan psikologi, ini di tingkat usia kuliah ini mereka sudah mulai lebih meninggalkan grup dan lebih mulai mungkin mencari relasi yang lebih mendalam. Tapi dalam hal ini kita lihat sehingga menimbulkan kesepian. Kalau ini hampir 40% kalau kita gabungkan yang dari tingkatnya sedang sampai yang ke tingkat kesepiannya cukup tinggi. Nah, ini menarik untuk kami sampaikan. Jadi kalau dari 3 item yang akan saya presentasikan, tapi di dalam hal kesepian ini, ketika kami mempelajari cross-type-nya, ini menjadi menarik. Sepertinya yang di luar Jawa itu kita lihat yang jarang sekali mengalami kesepian itu lebih tinggi juga. Tetapi yang mengalami kesepian yang ekstrim atau akut atau sering itu juga lebih tinggi. Ada apa di sini? Nah, kalau kita lihat di perguruan tinggi, ini juga sepertinya juga di Jabodetabek ini, di perguruan tinggi ini tingkat kesepian itu masih cukup tinggi, tetapi kesepian yang ekstrim atau sering sekali itu jauh lebih rendah dari data secara umum yang tadi kita perhatikan 8,0%. Kalau ini 4 poin dalam hal ini cukup tinggi, berarti cuma 50%. Lalu kita lihat juga kalau dan yang ternyata perguruan tinggi di Jawa yang kami masukkan koridor di Jawa ini adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena memang beberapa survei yang kami lakukan itu temuannya Jabodetabek dan yang di Jawa itu memiliki karakteristik cukup berbeda sehingga perlu kami bedakan koridornya. Lalu dari sini kami juga melihat setiap item ini dari janji yang memiliki komunitas dan janji atau yang tidak memiliki komunitas. Lalu yang kedua adalah dari faktor mentor. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga ada perbedaan yang cukup menyolok. Mereka yang memiliki komunitas untuk bertumbuh, tingkat kesepian relatif lebih rendah. Yang jarang mengalami kesepian itu ada 67,5. Dan ini yang mengalami kesepian ini masih lebih rendah dibandingkan data nasional itu. Masih 32,5. Nah, sedangkan yang tidak memiliki komunitas, kita lihat tingkat kesepian yang sering atau ekstrim itu masih 9,4. Jauh lebih tinggi, 1,4% lebih tinggi daripada data secara umum. Nah, sama juga ketika kita lihat di dalam per grup, kenapa kelompok usia ini kemudian kami tampilkan. Kalau kemarin mungkin tidak begitu banyak. Karena memang tingkat kesepian ini bisa kita lihat perbandingannya. Tetapi di dalam komunitas ini, kami ada melihat juga, sepertinya kalau bagi SMP SMA, kita lihat yang tanpa komunitas bertumbuh di SMA itu 11,8. Ada komunitas bertumbuh itu kelihatan, itu menurun. Di SMP 8,6 kemudian menjadi 7,1. Nah, kita lihat perbandingannya yang di perguruan tinggi juga 11,1 kemudian menjadi 8,4. Jadi faktor komunitas ini juga bisa membantu mengurangi kesepian ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ada mentor dan yang tidak ada mentor. Nah, ternyata ini presentasinya masih lebih tinggi. Kalau yang ada mentor tadi, yang tanpa mentor itu kalau kita jumlahkan itu sekitar 40% yang tanpa mentor. Tapi yang memiliki mentor, tingkat kesepian itu sekitar 30%. Jadi 10 poin itu cukup tinggi.
Nah, di sini juga kita bisa lihat cukup signifikan yang punya mentor dan tidak punya mentor. Yang SMP yang tidak memiliki mentor itu sekitar 10,3. Yang ada mentor 5,7. Yang SMA 9,9, yang ada mentor 6,7. Kira-kira 3 poin lebih. Dan perguruan tinggi ini sangat signifikan. 50%. 12,8% menjadi 6,4%. Mereka yang tidak memiliki mentor itu 52,3, itu yang memiliki mentor itu jarang atau tidak pernah, hampir tidak pernah mengalami kesepian, itu naik menjadi 62%. Nah, ini juga sejalan dengan yang survei kami yang dilakukan pada tahun 2017. 2017, temuan kami itu 1 dari 7 anak muda tidak memiliki seorang pun untuk berkonsultasi di masa krisis. Dan kalau kita lihat data yang sekarang ini, kalau kita anggap ini sebagai kesepian, itu ada kenaikan. Kalau 1 dari 7 itu masih sekitar uh, belasan persen. Tapi sekarang ini tingkat itu lebih dari hitungan belasan. Berikutnya, ini adalah dari sisi tekanan hidup. Dari temuan ini, memang survei ini dibuat seringkas mungkin sehingga responden itu memiliki keinginan untuk mengisi. Jadi hanya bukan responden yang sangat responsif, tapi kami juga coba menyasar responden yang memang bisa mewakili generasi Z. Nah, kalau kita lihat di sini, 3 hal yang paling membuat hidup janji ini tertekan. Pertama adalah tentang masa depan. Walaupun kalau dari sini saya mencoba merefleksikan, sering sekali kita menganggap seperti janji itu cuek, janji itu cool, cuma bisa main game, tapi ternyata sepertinya santai tapi serius. Santai tapi serius. Kenapa ini? Kalau kita lihat dibandingkan dengan data yang kami paparkan kemarin, gereja seperti apa yang paling kamu sukai? Yang pertama, komunitas atau friendship. Yang kedua, ini adalah kejelasan pertumbuhan iman yang akan didapatkan dari gereja ini. Dan ini menunjukkan bahwa janji sesungguhnya mereka itu cukup peduli dengan kehidupan. Mereka juga tidak menerima kehidupan kerohanian begitu saja. Mereka juga memikirkan masa depan. Dan mungkin juga situasi yang akhir-akhir ini kita dengar yang kurang memberikan suasana atau atmosfer optimis, dan mungkin juga memang seperti yang kita baca di banyak sosial media. 30 hmm, oh, 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 oh. Oh, sorry. 37,5% merasakan tertekan kalau memikirkan masa depan. Dan menunjukkan mereka ini sebenarnya walaupun santai tapi serius memikirkan, mungkin overthinking tentang masa depan. Lalu Tuhan meninggalkan aku itu 18,4%. Dampak dari kesalahan yang aku lakukan mungkin ini bisa dikaitkan dengan life problem, bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah kehidupan, apalagi kesalahan yang mereka lakukan. 14,8%. Nah, kalau dari segi ini uh, kelompok usia ini sepertinya cukup wajar. Semakin mereka dewasa, kita lihat kalau SMP mungkin itu masih tidak dipikirkan karena masih ada orang tua yang memikirkan. Itu hanya 30,5. Lalu SMA 41,6. Di perguruan tinggi sudah naik 43,2. Nah, kalau dan ini tidak terlalu jauh beda. Yang kedua, bagi mereka rekan-rekan teman-teman janji yang di perguruan tinggi, tekanan kedua itu adalah dampak dari kesalahan yang aku lakukan. Tekanan yang ketiga itu adalah tuntutan tugas kuliah. Jadi sibuk sepertinya mahasiswa-mahasiswa di Indonesia.
Lalu kalau kita lihat sedikit perbedaan, kalau di faktor Tuhan itu kemudian masuk ke 4, 10,4. Kalau kita lihat anak SMA, yang pertama itu masih tetap masa depan. Yang kedua itu masih faktor relasi mereka dengan Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang uh, mereka pikirkan atau menjadi tertekan dan khawatir. Yang ketiga itu dampak kesalahan. Tidak terlalu jauh beda dengan anak SMP, itu masih hanya dalam persentase. Kalau dari anak SMP ini 17,3 masih mungkin merasa takut, merasa khawatir dengan kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, kita lihat tadi ini yang poin kedua ini dari segi tekanan hidup atau tertekan yang memiliki komunitas dan tidak memiliki komunitas. Mereka yang memiliki komunitas bertumbuh itu bisa komsel atau persekutuan yang akrab di gereja atau juga sering sekarang kita sebut life group. Mereka yang memiliki komunitas bertumbuh itu berkurang 2 poin dari yang tadi temuan secara umum 37, ini 35,8. Yang tanpa komunitas itu meningkat. Yang memiliki komunitas ini memang ada sedikit mereka 19,6. Tuhan meninggalkan aku. Faktor Tuhan ini masih sangat penting bagi mereka. Lalu yang dampak kesalahan itu nomor 3. Tapi dibandingkan mereka yang tidak memiliki komunitas, faktor Tuhan itu menjadi lebih rendah. Mungkin lebih tidak begitu dipikirkan. Nah, dampak dari kesalahan yang aku lakukan itu juga sedikit lebih rendah. Lalu mereka yang memiliki mentor, ini tidak terlalu jauh beda dengan tadi yang kita lihat mereka yang di dalam komunitas. Di dalam komunitas itu 35,5% yang memiliki mentor itu juga tidak jauh beda. Oh, tapi di dalam faktor Tuhan meninggalkan aku, yang memiliki mentor, mereka juga lebih merasakan faktor Tuhan itu penting bagi mereka. Yang tidak memiliki mentor itu sedikit lebih rendah dibandingkan yang hanya tidak memiliki komunitas. Lalu dampak kesalahan yang memiliki mentor ini lebih rendah. Mungkin faktornya ada mentor yang bisa mendampingi, mentor yang bisa membantu mereka menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Yang tidak memiliki mentor ini 15,2. Dari sini, ini kami juga kaitkan. Jadi, uh, ini temuan kami di tahun 2017. Jadi, 1 dari 7 anak muda, orang tuanya tidak memiliki waktu bagi mereka ketika mereka mengalami masalah. Jadi, memang ini menjadi perhatian bagi kita. Perhatian juga bagi gereja. Bagaimana kita bisa hadir bagi generasi muda, anak muda, bahkan mungkin anak remaja. Ya, karena janji ini kan mulai dari SMP yang sekarang. Ketika mereka memiliki masalah, bagaimana kita bisa hadir bagi mereka? Kalau kita perhatikan dari data yang ada, mereka yang memiliki komunitas dan mereka yang memiliki mentor itu ketika ada masalah datang atau ketika memikirkan masa depan, ketika memikirkan Tuhan, ketika mereka melakukan kesalahan. Mereka itu ada orang yang hadir bagi mereka sehingga kita lihat relatif mereka itu lebih bisa menghadapi tekanan. Kekhawatiran itu berkurang terhadap masa depan, kekhawatiran terhadap Tuhan itu di sini ini ada sedikit ini mereka merasa lebih penting kehadiran Tuhan bagi mereka. Ketika menghadapi kesalahan itu, mereka juga merasakan ada dukungan dari komunitas dan juga dari mentor. Nah, jadi yang pertama tadi adalah tentang kesepian, yang kedua adalah tentang menghadapi ketika mereka apa sih yang membuat mereka itu tertekan. Dan faktor ketiga ini pertanyaan kami memang perlu kami gali lebih dalam lagi.
Jadi ini hanya karena dari survei itu hanya 31 pertanyaan. Karena kami mencoba menyusun waktu tidak terlalu panjang dan bisa uh, kesediaan responden untuk mengisi. Dan ini mungkin akan nanti kami tindak lanjuti dengan next survey dan focus group. Di sini adalah relasi dengan Tuhan. Aku merasakan Tuhan sangat mengasihiku. Ya, kita melihat masih bersyukur. 80% yang memilih 9 sampai 10 itu masih cukup tinggi. Tapi kita di balik ini juga kita perlu melihat ada hampir 21% anak muda atau generasi Z yang sulit merasakan kasih sayang Tuhan. Jadi ini yang mungkin perlu menjadi pertimbangan, masukan juga bagi kita gereja, keluarga ataupun komunitas Kristen. Nah, di sini kita lihat tidak terlalu jauh beda, tapi mereka yang ada di perguruan tinggi itu sepertinya merasakan lebih steady. 81,1% itu merasakan Tuhan mengasihi. Tapi cukup ini juga 5,0% itu tidak merasakan, sulit merasakan kasih Tuhan. 13,9 itu mungkin hanya ya ada tidak ada so-so. Dan kita lihat masih perguruan tinggi ini lebih tinggi dibandingkan adik-adiknya dari segi kemampuan merasakan kasih sayang Tuhan. Tapi yang warna kuning dan warna merah ini tentu juga perlu menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana supaya mereka dalam kelompok ini bisa merasakan kasih Tuhan dengan kehadiran komunitas Kristen, kehadiran sekolah Kristen, kehadiran kita sebagai orang Kristen di dalam kehidupan mereka. Nah, kita lihat juga pertama dari komunitas. Yang tanpa komunitas bertumbuh itu mereka merasakan kasih Tuhan 67,1%. Lalu 25,3 mungkin sedikit merasakan atau ya yang 7,5 itu boleh dikatakan agak ekstrim. Nah, ada perbedaannya. Ketika mereka ditanamkan dalam komunitas yang bertumbuh, yang efektif, 83,2% itu lompatannya hampir 16%. Yang punya komunitas, yang tidak punya komunitas. Lalu yang dan kita lihat perbandingannya ini cukup penting, cukup signifikan. Yang ekstrim itu mungkin ada masalah pribadi atau apa, masih ada 44% yang sulit merasakan kasih sayang Tuhan. Lalu 12% yang sedang-sedang atau moderat. Dan berikutnya yang memiliki mentor dan tidak memiliki mentor. Nah, kalau kita lihat yang memiliki komunitas 83,2, yang memiliki mentor itu 84,8. Yang memiliki mentor itu juga yang masih walaupun sudah memiliki mentor tapi masih saja tidak merasakan kasih sayang Tuhan itu masih ada 4,0%. Tetapi yang tidak memiliki mentor dan tidak mampu merasakan kasih sayang Tuhan itu masih 7,1%. Ada 3 poin yang cukup penting. Dan kita lihat yang warna kuning itu lebih jauh lagi. 22,3 dan 11,3. Jadi di sini kami juga bandingkan dengan temuan kami di tahun 2017. 1 dari 3 anak muda, waktu itu surveinya anak muda usia 15-25 tahun. 1 dari 3 merasa tidak ada yang mengasihinya dengan tulus dan sungguh. Nah, kalau kita bandingkan, 1 dari 3 itu cukup tinggi, 30%. Yang tidak sulit merasakan kasih sayang Tuhan dari kehadiran orang-orang yang ada di dalam hidupnya. Dan kehadiran mentor, kehadiran komunitas ini ternyata memberikan perbedaan yang cukup signifikan. Nah, dari sini, ini ringkasan kesimpulan dari 3 temuan kami ini, kesepian menjadi masalah utama bagi Gen Z. Atau karena di era inilah muncul Zoom, kadang disebut juga Zoomers.
34% janji merasakan kesepian. Dari tingkat sedang itu 26%, hingga yang akut atau agak ekstrim 8%. Nah, terlihat kesepian kelihatan menurun bagi janji yang tertanam dalam komunitas dan memiliki mentor. Kemudian yang kedua, 3 hal yang membuat janji merasa tertekan adalah soal masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah relasi dengan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, 18,4. Yang ketiga adalah dampak kesalahannya, 14,8. Dan makin dewasa, kekhawatiran akan masa depan semakin meningkat. Dari yang SMA dan 40,6, lalu yang perguruan tinggi 43,2. Kehadiran komunitas dan mentor cukup membantu meringankan tekanan hidup ini. Nah, secara umum masih sekitar 20% janji yang sulit merasakan dikasihi oleh Tuhan. Angka ini menjadi 16% bagi mereka yang memiliki komunitas dan 15,3 bagi mereka yang memiliki mentor. Ini refleksi dan saran dari saya. Jadi ketika saya merenungkan kehadiran janji dengan segala dinamika kehidupannya, mengingatkan saya akan relasi Yesus yang saat itu boleh dikatakan dewasa 30-an dengan murid-muridnya yang mungkin late teens, mungkin masih termasuk remaja atau dewasa muda. Di sini bisa kita lihat dari Yesus bersama muridnya di hari-hari terakhirnya. Saya mengutip 2 ayat dari perikop Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Saya mengajak kita semua, termasuk saya sendiri, termasuk juga gereja saya. Mari kita belajar seperti Yesus. Membangun jembatan generasi dengan mengundang dan memberikan afirmasi kepada para murid. Menjadikan mereka sahabat, bukan hamba. Relasi yang hangat dan penuh keterbukaan. Murid bukan saja melihat Yesus, murid bukan hanya menjadi sahabat, bukan hanya belajar. Mereka melihat dari dekat relasi Yesus dengan Bapaknya, melihat misi yang Tuhan percayakan kepada Bapaknya, tapi lebih dari itu, Yesus juga mengundang mereka untuk ikut merasakan, ikut di dalam persekutuan anak Bapa dan Roh Kudus, dan ambil bagian di dalam kehidupan Allah Trinitas. Demikian juga janji bukanlah target gereja. Karena sekarang ini kita sering, oh anak muda, masa depan gereja, bukan target. Memang janji sekarang ini kelompok umur yang paling besar di Indonesia. Dari 280 juta Indonesia, penduduk Indonesia, 70 juta dalam generasi Z ini. Kalau kita katakan 10% Kristen, itu 7 juta. Tapi mereka bukan target. Dan seperti yang kita temuan ini, mereka memikirkan masa depan. Mereka menuntut gereja memiliki spiritual growth pathway yang jelas. Memiliki gambaran pertumbuhan kerohanian yang jelas. Mereka ini santai tapi serius. Mari kita buka pintu hati dan pintu gereja kita. Menjadikan mereka sahabat dalam ziarah rohani kita. Kita menjadi berkat bagi janji, tapi saya percaya mereka juga akan menjadi berkat bagi gereja dan bagi kita semua. Nah, saran setelah melihat di ini, terutama tadi di poin pertama tentang kesepian. Jadi sekarang ini juga banyak sekali literasi. Jadi perlu juga kita literasi digital. Dan di sini juga hanya literasi digital, tapi keseimbangan. Dan literasi ini bukan hanya sekedar fasih dalam dunia digital.
Tapi keterampilan pengetahuan perlu dilengkapi dengan hikmat, perlu dilengkapi dengan mastery, atau menguasai, bukan dikuasai. Perlu juga dilengkapi dengan self control, menggunakan alat atau teknologi digital yang diberikan Tuhan dengan seimbang, menjadi tuan bukan budak, memakai platform digital untuk interaksi yang otentik dan positif, untuk janji tapi untuk kita semua, bukan hanya sekedar scrolling dan stalking. Dan juga bagaimana kita semua bisa menjadi lebih kritis dalam menilai konten-konten yang ada di konten-konten digital. Menjadikan teknologi ini, alat ini sebagai berkat. Bukan hanya sekedar fungsi di dalam pekerjaan kita, fungsi untuk for fun atau main dan sebagainya. Misalnya seperti kelompok diskusi atau belajar, komunitas hobi yang berbasis daring, perayaan ulang tahun anggota keluarga. Sekarang kan mobilitas tinggi sekali. Lebih berfokus kepada sisi positif yang diberikan oleh digital bagi kita. Nah, kemudian menyikapi bagaimana mengatasi kesepian, mengatasi tekanan hidup, dan juga mereka yang kurang kasih sayang ini juga pasti sangat berkaitan dengan kesepian. Seperti yang tadi saya paparkan, kita melihat kehadiran komunitas, kehadiran mentor itu membuat perbedaan yang cukup signifikan. Jadi seperti saya sebagai pendeta, sering kita menyarankan kepada gereja, to grow big, you need to grow small. Jadi ini bukan hanya to grow big, tapi to grow big, deep, and real. Bertumbuh mendalam, bertumbuh menjadi lebih real dan otentik. Kita perlu menjadi lebih kecil. Jadi gereja bukan hanya sibuk dengan rutinitas dan sebagainya. Tapi ini adalah kebutuhan yang sangat nyata di depan mata. Bagaimana kita bisa membangun komunitas mentor yang mampu menggerakkan Komsel. Karena tidak hanya sekedar berkumpul, tapi benar-benar seperti namanya life group, di mana ada life sharing. Jadi saya sebut namanya kelompok kecil, yang memang di dalamnya ada unsur mentoring, ada unsur persahabatan, sehingga bisa berjalan bersama dengan rekan kita, sahabat kita, janji di dalam ziarah iman kita. Terima kasih. Mari kita sambut pembicara kita, Pendeta Emeritus Robi Ichandra David, MA, MATH, sebagai pembina Bilangan Research Center atau BRC, dan Pendeta Emeritus GKI, Ya, Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian. Sudah asik kita dengar Ibu Paul yang semoga Anda masih punya kekuatan untuk melanjutkan. Beberapa hal mungkin agak sedikit tumpang tindih ya. Nah, saya akan segera share screen, tapi mohon tolong host dibantu supaya bisa jadikan saya co-host. Oke. Kini saatnya untuk bicara bagaimana secara khusus hubungan dari beberapa hal dinamikanya Gen Z dengan dinamikanya gereja. Bagaimana Gen Z mempersepsi gereja dan ekspektasinya dan sebagainya dan apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi mari pertama-tama kita akan bicarakan dulu beberapa hal. Pertama adalah ada pertanyaan penting. Dalam 6 bulan terakhir berapa kali rata-rata kamu mengikuti ibadah hari Minggu baik secara online maupun onsite di gereja ini ya. Ini bicara soal keteraturan, komitmen, kesetiaan mengikuti ibadah minggu. Terlihat di sini dari data yang rutin atau 4 kali bahkan lebih dalam 1 bulan, artinya tiap minggu datang hanya 64,3%, yang tidak pernah mengikuti ibadah hari Minggu 3,1%, yang jarang sekali dan tidak rutin paling sekali sebulan 8,2%. Ini aja dua, kalau di total udah 11,3%.
Lalu yang 2 atau 3 kali dalam sebulan 24,4%. Menarik sekali. Kita nggak tahu dibandingannya di zaman bapak-bapak kita kayak apa, begitu ya. Sekali lagi memang ini sekali lagi responden banyak dari orang kota, kota kecil, kota besar, tapi tidak di pegunungan dan lain-lain. Kalau di desa di pegunungan yang di mana gereja cuma satu, ya mungkin minggu ya dia mau tidak mau pergi ke sana, tidak tempat lain. Kalau di kota-kota kan ada pilihan-pilihan, gitu ya. Nah ini catatan kita. Ya. Lalu hasilnya demikian, 64,3% yang setia, gitu ya. Lalu kalau kita lihat eh, responnya itu datang dari kalangan mana saja. Ini kita agak agak mungkin agak sangat menyederhanakan, mencoba mengkelompokkan responden berdasarkan kalangan gereja di mana mereka ada. Kita menyebutnya satu kalangan, kalangan ekumenis. Itu gereja-gereja seperti GPIB, HKBP, ya, dan GPM dan lain-lain. Gereja-gereja yang dulu mungkin hasil pekerjaan misioneri dari kebanyakan Eropa, ya warnanya kalau nggak Calvinis atau berwarna juga Lutheran di sana. Lalu ada gereja-gereja responden dari kalangan disebut Injili. Injili itu adalah gerakan yang kita tahu abad 19-20 di Amerika mulainya dan lain-lain. Sangat menekankan penginjilan pribadi, membaca Alkitab secara mendalam, pertobatan pribadi, lalu pemuritan dan seterusnya. Lalu ada kalangan yang disebut Pantekosta atau Pentakosta karismatik yang sangat punya teologi yang sifatnya eksperiensial yang menekankan pengalaman tersentuh Roh Kudus, pengenal karunia, dan juga bagaimana itu berdampak pada gambar diri seterusnya. Lalu ada kalangan keempat yang kita sebut gereja lain-lain ya. Ini adalah gereja yang entah identitasnya tidak mengatakan A atau B, bukan ekumenis, bukan Injil, atau gereja yang seperti gabungan ya. Nah, dari kelompok gereja itu, misalkan sebuah gereja, ada yang masuk Injili, ada yang juga masuk Pentakosta di dalam kelompok gereja itu gitu ya. Kira-kira ini. Nah, kalau kita tanya berapa kali Atatama ikut ibadah menurut kelompok ini ya. Sekali lagi kalau kelompok ekumenis biasanya gerejanya punya liturgi yang teratur, pembacaan Alkitab leksioneri namanya yang dalam 3 tahun setiap warga jemaat akan dengarkan firman Tuhan sampai seluruh Alkitab terbaca gitu ya. Kalangan Pentakosta sangat memberi ruang untuk ekspresi baik perasaan dan lain-lain. Kalau Injili seringkali dengan dan doktrinal dan juga pelayanan pemuritan mulai keluar. Nah, ini kalau dilihat demikian, ternyata rata-rata ikut ibadah bagaimana penggambarannya? Yang kalau kita lihat itu yang 64, ini ada kita lihat 64, saya mau coba geser ini kok sulit sekali ya. Oke, ini dia. Oh, sorry. Yes. Nah, kita lihat di sana kalau dilihat tadi gambarannya 60. Sorry ini ada kesulitan. Nah, kita lihat ini ya. Ada yang hijau itu 4 kali sebulan atau benar-benar sungguh-sungguh teratur. Kita lihat di kalangan ekumenis itu cuma 64,9. Tapi yang kurang dari 1 kali sebulan 5,2%. Sedang di kalangan Injili 11,3%. Itu yang paling tinggi yang cuma kurang dari sebulan sekali. Tetapi yang rajin juga 74,4. Ini kurang lebih begini gambarannya. Tiap kelompok ini ya. Anda bisa melihat sendiri. Sedang yang lain-lain itu lebih dari 4 kali sebulan atau tetap 70,8 ini paling tinggi angkanya. Walaupun kedua diikuti kalangan Injili. Tetapi yang kalangan ekumenis ini menarik sekali ya. Yang 29,9% yang 2 atau 3 kali sebulan itu angkanya paling tinggi dibandingkan yang lain. Jadi dalam kesetiaan, keterlibatan untuk ibadah minggu, mereka cuma 64,9, sedangkan yang tidak teratur hanya 2 3 kali, 29,9. Menarik sekali kalau kita lihat. Nanti kita coba baca. Tapi sekali lagi ini kita lihat bahwa memang responden ini kita tidak bisa mutlak. Responden ini jumlahnya tidak sama ya. Di kalangan yang Pentakosta karismatik cukup tinggi gitu. Lalu kalau kita lihat lebih lanjut,
Pertanyaan selanjutnya, gereja seperti apa yang kamu cari? Ya sekali lagi tadi sudah dibicarakan mungkin Ibu Paul yang sangat butuh komunitas yang hangat dan peduli. Lalu kedua ada peta jalan pertumbuhan iman yang didapatkan dari gereja ini. Artinya kalau datang sana kita tahu berapa tahun kita terlibat, apa yang akan kita peroleh dari gereja itu, apa yang bisa kita dapatkan, kita peroleh atau yang kita dapat sungguh-sungguh diberkati di tempat itu gitu ya. Nah, eh, lalu ada suasana ibadah yang informal dan dialogis, korban relevan dan mudah dimengerti. Komunitas hangat dan peduli menjadi angka yang tertinggi. Tapi kalau kita lihat demikian, berdasarkan tadi kelompok-kelompok gereja yang kita buat, walaupun agak simplistis, kita dapatkan memang gambar itu sama di semua kalangan. Responden dari berbagai kalangan itu mengatakan kami membutuhkan ini, yang komunitas yang hangat dan peduli. Jadi generasi muda, generasi Z, ini sangat membutuhkan komunitas yang hangat dan peduli. Itu yang pertama 27,1% dari ekumenis, Injili 42,3, Pentakosta 35,2, yang lainnya 32. Nah ini sangat menarik. Tapi kemudian yang kedua adalah khotbah yang relevan dan mudah dimengerti. Nah ini sangat menarik juga. Di kalangan lain-lain paling tinggi itu di jawaban mereka itu yang mereka sangat rindukan 23,1% sangat butuh khotbah ini. Lalu suasana ibadah yang formal dan dialogis itu demikian angkanya kita lihat 13,5, 11, 16, tetapi melibatkan aku dalam pelayanan atau tanggung jawab bermakna juga tinggi ya. Dari tiga besar ini keempat. Ini keempat, melibatkan. Jadi anak-anak muda ingin dilibatkan dalam pelayanan tanggung jawab yang bermakna. Terutama di kalangan ekumenis yang angkanya tinggi, luar biasa tinggi begitu ya. Nah, dibandingkan yang lain-lain semuanya. Nah, ini buat kita satu signal apa yang mereka rindukan, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, kemudian pertanyaan mengapa, apa yang membuat kau enggan datang ke gereja? Tiga hal. Ya, sikap orang dewasa yang menilaiku atau menghakimiku sesuai pandangan mereka. Lalu aku tidak punya teman akrab di gereja, bahkan pemimpin-pemimpin dewasa di gereja tidak menjadi inspirasi. Dan ibadah terlalu kaku dan membosankan ini selaras dengan tadi mereka rindu ibadah yang informal, cair. Cara dan suasana ibadah tidak membuatku merasa berjumpa dan disentuh Tuhan. Tapi sikap orang dewasa ini, budaya orang dewasa kasarnya, ini sungguh-sungguh merupakan jadi isu besar serta tidak punya teman akrab. Ini membuat mereka istilahnya segan males datang ke gereja begini. Dan kalau dua hal itu dilihat ini serius benar itu ya. Nah, lebih lanjut lagi kalau dibagi itu sesuai dengan apa lingkar gereja yang menjadi asal mereka, kita lihat ini adalah yang merasa tidak punya teman akrab di gereja itu menjadi angka tertinggi di semua kalangan. Ini buat kita signal kalau mereka kita ingin menjadi berkat buat mereka, bagaimana kita menolong mereka sampai punya teman akrab, kita menjadi sahabat mereka. Lalu kedua persoalan adalah sikap orang dewasa yang menilai. Nah ini berat sekali dirasakan. Sangat menarik di kalangan Injili, di kalangan uh, karismatik Pentakosta, justru persoalan ini menjadi yang utama paling tinggi. Kalau di ekonomis nomor dua, nggak ada teman. Ini menjadi kedua. Tapi kalau di kalangan Injil karismatik, ini yang jadi persoalan terbesar. Orang dewasa yang menilaiku sesuai pandangan mereka. Dan kita sudah tahu orang dewasa selalu menganggap, oh generasi muda ini, generasi Z itu hedon, hanya main di HP melulu, apa namanya, bentar-bentar, apa namanya, belanja, beli makanan, beli minuman, beli apa. Gambarannya tentang seperti itu gitu. Sehingga ketika mereka di gereja pun mungkin hal itu terbawa ya. Nah, ini barangkali catatan-catatan penting buat kita. Ditambah satu lagi, pemimpin-pemimpin dewasa di gereja, baik pendeta, anggota majelis atau pimpinan-pimpinan atau pengurus ini tidak menjadi inspirasi. Bahkan ada yang mengatakan apa namanya mereka apa yang mereka katakan dan lakukan tidak sama. Ini menarik sekali. Yang di Pentakosta tinggi angkanya ya 28,3%, yang di ekumenis cuma 20,1%, di Injili 22,5%.
tapi yang di tempat lainnya 33,8%. Apakah ini artinya memang pemimpin-pemimpin mereka tidak menjadi inspirasi, atau mungkin juga banyak gereja-gereja yang masuk lain-lain itu adalah gereja yang baru berada di Indonesia belum 20 tahun, dan banyak warganya adalah pindahan dari gereja-gereja yang lain, atau bahkan yang mencari tempat yang lebih cair dan atau kecewa dengan gerejanya. Mungkin jawaban itu merupakan cerminan ingatan mereka masa lalu. Kita mesti teliti lebih lanjut. Lalu berikutnya lagi, nah ini masalahnya. Soal gereja, ibadah online atau onsite. Wajib nggak kita onsite? Misalnya demikian. Ini menarik. Yang mengatakan ibadah online tidak sama manfaatnya, karena itu wajib untuk kita mengikuti ibadah secara onsite. Itu 17,9%. Yang menganggap sama manfaatnya, tapi wajib ikut ibadah secara onsite adalah 34,9%. Kalau di total, 52,8%, setengahnya merasa wajib. Ya, kalangan muda ini menganggap setengahnya wajib untuk ikut ibadah secara onsite. 52,8, lebih sedikit dari setengah. Tapi ada yang mengatakan memang tidak sama manfaatnya, tapi tidak wajib untuk mengikuti secara onsite. Ini 17,1%. Nah, ini sama sama yang di atas mirip sedikit ya, 0,8%. Yang sebut wajib untuk ikuti onsite. Ini tidak wajib, ya walaupun tidak sama manfaatnya. Tapi ada yang mengatakan sama manfaatnya, oleh karena itu tidak wajib onsite. Ini 24,5%. Yang bilang tidak tahu 5,7%. Ini kalau dilihat gini, ini kalau di total yang di bawah yang merasa tidak wajib itu 41,6%. Jadi ya kurang lebih, kalau ini terus berjalan, mungkin pada waktunya setengah-setengah menganggap pentingnya ikut ibadah site, ada yang bilang online juga oke, sama juga kok gitu ya. Nah, kita nggak tahu nanti ke depan bagaimana. Tapi sepintas lalu, banyak gereja-gereja setelah COVID berlalu, warga jemaatnya ketika kumpul kembali tidak sebanyak dulu. Ada yang berkurang, ya, walaupun ada orang-orang baru. Kalau hal itu tadi kita hubungkan dengan tingkat pendidikan atau lingkup pendidikan para responden yang mengatakan wajib dan lain-lain, lihat orang anak SMP 47,1%, yang masa tidak wajib 46,6%. Tapi ketika di SMA yang mengatakan wajib 53%, yang mengatakan tidak wajib 40%, lebih berkurang. Yang perguruan tinggi yang menyebut wajib 62,5%, yang menyebutkan tidak wajib 33,9%. Kita bisa simpulkan kalau begitu, saat ini yang makin tinggi usianya makin menyadari perlunya tetap onsite 62,5%. Persekutuan onsite, ibadah onsite itu penting. Tetapi yang bagian anak SMP tidak. Tapi bisa juga kita katakan yang SMP yang mengatakan 47,1% dan 46,6%, ketika nanti mereka jadi SMA, mungkin ini sama. Dan mungkin adik-adiknya yang sekarang SD menjadi SMP, mungkin angkanya bisa lebih tinggi. Kalau ini terus berlangsung, ini menarik ini akibatnya. Bagaimana gereja menjawab kenyataan itu di lapangan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sudut kembali sesuai kalangan gerejanya, walaupun agak simplistis, kita lihat yang tidak wajib mengikuti ibadah secara onsite, jumlahnya 40%, 44, 45, 40, itu di semua kalangan sekitar segitu. Yang mengadakan wajib 59,9, 55,9, dan lain-lain itu nggak beda-beda jauh gitu ya. Dan lain ini masih tetap merasa perlu wajib, tetapi jumlahnya kalau kita lihat-lihat dengan merasa tidak wajib, nggak terlalu beda jauh ini ya. Ini ke depan bagaimana ini buat kita harus dipertimbangkan. Nah, sekali lagi menarik nih. Ini persoalan yang menarik adalah kalau terjadi ya teman jarang beribadah ke gereja, namun secara pribadi merenungkan isi Alkitab, berdiskusi tentang hal itu dalam kelompok atau komunitas secara teratur di luar gereja tentunya, atau entah di pinggir gereja, kita nggak tahu. Gimana pendapat Anda? Selama mereka bertumbuh iman dan karakternya, itu tidak jadi masalah. Yang mengatakan itu 33,3%. Selama mereka berjumpa dan tersentuh Tuhan, hal itu tidak masalah. Jadi tidak ikut ibadah teratur,
Selama tersentuh Tuhan, selama pertumbuhan iman, nggak masalah. Itu 56,2%. Ini buat kita nanti warning nih. Ya, kalau terus berlanjut gimana? Tetapi ada yang berpendapat hidup beriman tanpa persekutuan bersama di gereja akan buat iman tidak terpelihara kuat. Itu 26,9%. Menurutku hidup beriman termasuk kegiatan melayani dalam 8,4%. Menurutku mereka yang kehilangan identitas mereka akan anak pilihan Tuhan 3,1%. Ini kalau di total jumlahnya 43,8%. Lebih rendah daripada di atas. Jadi menarik nih. Sekali lagi, ikatan batin dengan gereja juga ternyata ada perubahan ini. Bagaimana lagi kita kalau lihat dalam bentuk tingkat pendidikannya, hubungan itu dengan tingkat pendidikannya. Nah, kalau kita lihat demikian, maka yang menganggap mereka bertumbuh karakternya dan bertumbuh imannya, walaupun nggak datang teratur, is okay. Itu SMP 35%, SMA 33%, perguruan tinggi 28%. Lalu selama mereka berjumpa tertentu tidak masalah SMP. Jadi yang kalau kita lihat ini makin muda mereka makin merasa tidak terlalu penting datang ibadah di gereja secara teratur. Nah ini kalau SMA nggak separah itu. Perguruan tinggi lebih baik begitu ya. Jadi ini buat kita menjadi satu pertanyaan kenapa mereka begini ya. Warningnya apa? Nanti kita akan diskusikan. Nah, ini kalau dilihat daripada berdasarkan kalangan responden, sangat menarik. Hal ini tidak jadi masalah saat mereka bertumbuh. Yang paling banyak mengatakan itu adalah justru kalangan ekumenis. Apakah karena mereka capek dengan formalitas, sistem berorganisasi di sana, atau mungkin budaya suku? Kan banyak gereja-gereja ekumenis itu datang dari suku-suku tertentu ya. Terkait dengan suku zaman Belanda memang begitu mengaturnya ya dan lain-lain. Sedangkan kita lihat yang lain-lain tidak setinggi itu gambarannya. Terutama di gereja yang lain-lain tadi hanya 44,6% yang menganggap itu tidak jadi masalah. Yang lain masih menganggap ada masalah. Di kalangan Injili hal itu yang dianggap tidak jadi masalah itu 45,8%, yang menganggap tidak masalah 51,4%. Di Pentakosta yang menganggap tidak masalah 55,2%. Yang menganggap itu masalah 34. Ini buat kita perlu banyak diskusi. Kok bisa begini gitu ya. Ini sepintas saja kita lihat gambarannya gitu ya. Nah ini gambarannya seperti tadi. Nah keterlibatan di dalam pelayanan di dalam dan di luar gereja. Yang tidak pelayanan di kalangan ekumenis 42,0%. Yang di kalangan Injili 29, kecil sekali ya, supaya banyak terlibat. Yang di Pentakosta yang tidak pelayanan 40,4%. Nah, di kalangan ini bukan apostolik mestinya, ini makasih Pak Cemara, mestinya ini gereja lain-lain itu 50,0% tidak terlibat pelayanan, ya. Itu yang lain-lain tadi. Yang terlibat pelayanan rutin Injili yang paling besar melibatkan ini kita bisa belajar dari mereka, ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan kalau kita lihat pertama dalam kaitan dengan ibadah minggu, hubungan ekspektasi generasi Z ini. Kelekatan batin generasi Z dengan ibadah hari minggu tidak sekuat generasi sebelumnya. Like X, Y, dan Y. Nah, bagaimana dengan Alpha kita belum tahu. Kelihatan sepintas lalu makin muda, makin merasa tidak wajib ibadah hari minggu dengan teratur. Ini yang kita simpulkan. Itu kelihatan sekali di berbagai kalangan gerejawi maupun berdasarkan usia ya. Menarik sekali. Ada tendensi ke sana. Nomor dua, ekspektasi iman generasi Z lebih luas daripada sekedar setia mengikuti ibadah onsite dari minggu. Mereka mengharapkan ibadah online rupanya, rekaman video ibadah, khotbah, belajar firman Tuhan dalam kelompok kecil, refleksi Alkitab secara pribadi. Ini dilihat sama pentingnya sejauh menghasilkan pertumbuhan spiritual. Jadi mereka rindu bukan hanya berada di gereja, kumpul di gereja, tapi mereka ingin mengalami pertumbuhan spiritual. Nah, lalu bagaimana hubungan ini dengan
masalah komunitas, masalah lain-lain. Ini menarik sekali ya. Ini akan ada hal yang menarik di tengah kita ini. Eh, dalam memilih gereja yang onsite, apa yang dicari generasi Z adalah komunitas yang bersahabat. Ini rupanya amat sangat penting dan tidak bisa ditawar dan ditukar oleh apapun, dan terbukti dalam percakapan tadi Ibu Yaula sudah menjelaskan juga, ini buat mereka ini sangat amat penting ya. Jadi fitur gereja yang mereka inginkan adalah rupanya gini, gereja yang punya komunitas yang bersahabat atau gereja yang menjadi komunitas bersahabat. Kedua, salah satu jawab terbanyak mengapa Z ini enggan beribadah di sebagai karena tidak ada sahabat dan komunitas yang peduli pada mereka. Ini dia. Yang ketiga, dua penyebab utama lain mengapa gereja malas ke gereja adalah merasa dihakimi, mendapat penilaian negatif oleh jemaat dewasa di gereja, dan bagi mereka tidak banyak pemimpin jadi inspirasi. Bahkan ada istilah katanya ada yang munafik gitu ya. Nah ini buat kita menarik. Kajiannya, kalau ini terus berlangsung dan tren ini berlanjut, di mana angka keperluan dan kesediaan dan ikatan batin ke gereja, ibadah teratur berkurang, lalu mereka juga merasa lebih baik. Ya, yang penting pertumbuhan iman. Metode bagaimana? Resikonya ada. Kalau kita tidak meresponi gejala tersebut. Pertama, muncul atau mungkin sudah ada dan bertambah apa yang disebut unchurched Christian. Mungkin tanpa disadari sudah banyak orang Kristen, anak muda, kami Kristen, tapi dia tidak ke gereja. Atau ya ini gejala di Amerika yang paling banyak, yang bertumbuhnya besar sekali. Kristen ya, percaya Kristus iya, baca Alkitab iya, berdoa iya, berbagi peduli iya, berkumpul dengan komunitas pindah-pindah iya, dengan khotbah iya. Tapi ke gereja teratur atau makan bergabung gereja belum tentu. Ini menarik. Ini sudah dibicarakan sejak tahun 1990, tapi makin ke sini makin serius kalau di Amerika. Kalau di Eropa ya sudah merebak gitu ya. Yang kedua lebih repot lagi, relativist Christians. Orang-orang Kristen karena tidak ada mentor, tidak ikut sel group secara teratur, atau merasa ya ini boleh itu boleh, semua juga oke, maka terjadi semua jadi relatif buat dia. Bukan dia tidak percaya Tuhan, tapi kau tanya ajaran yang benar ini atau itu, ya semua oke. Pilihan ini atau semua oke begitu ya. Semua jadi relatif. Lalu kemudian lebih repot lagi kalau ada yang namanya non-theistic Christian. Percaya Tuhan, percaya ada dia. Bisa dibilang ada, bisa bilang enggak mungkin tuh. Apakah kau keselamatan? Ya bisa diselamatkan, bisa bilang begitu, bisa juga nggak tahu gitu ya. Nah, mereka bukan bukan anti uh, uh, ateis, atau Tuhan tidak ada. Tapi mengatakan kami tidak tahu. Kalau itu benar-benar Tuhan, kan kita tidak tahu banyak hal. Dan mungkin kita hanya rasa powernya, spiritnya. Dan ini terkait dengan budaya digital. Saya pernah menuliskan hal itu ya. Bahwa budaya digital, ruang dan waktu bisa diatasi, dikalahkan, ditembus. Maka akibatnya banyak orang merasa dalam ibadah pun yang lebih dirasakan tidak lagi membayangkan Tuhan sebagai Bapa, mungkin Tuhan tidak sebagai Tuhan Yesus yang mengasihi, tapi lebih sebagai Roh, Roh Kudus. Nah ini sangat tipis bedanya menjadi dinamisme atau animisme zaman dulu ya, mirip. Nah, bagaimana kita mencoba membuat refleksi dalam hal ini? Ada beberapa refleksi. Saya masih ingat misalnya Paulus dan Silas itu tidak merencanakan pelayanan di luar Asia Kecil Turki. Itu kisah 8:16. Perjalanan kedua ke sana untuk meneguhkan gereja-gereja yang telah dibangun. Tapi Roh Kudus menghalangi mereka ke sini, menghalangi mereka ke situ. Roh Kristus mencegah mereka ke bitinnya sampai mereka terdorong sampai di Troas di ujung. Kalau sekarang Turki, dulu sebutnya Asia Kecil. Dan malam hari ada penglihatan, Paulus yang mendapat penglihatan. Tapi kisah Rasul 16 mengatakan, tetapi kami besoknya mencari kapal nyebrang. Kami menafsirkan apa yang dikatakan yang Paulus lihat itu, bahwa Tuhan ingin kami. Jadi tidak lagi
pemimpin sendiri. Si pemimpin itu mengajak bahkan orang muda gitu ya. Nah ini tadinya mereka cuma rencananya hanya ke Turki, menolong di sana ya, sekarang Asia Kecil, membantu gereja sana, tapi sekarang Tuhan angkut mereka, geser mereka pindah sampai pelayanannya melebar ke Eropa, Makedonia. Mereka tidak ada rencana masuk budaya itu. Barangkali ini buat kita catatan. Kita juga kini tidak pernah menghadapi dan kita juga tidak pernah memikirkan akan menghadapi budaya digital sebagai kenyataan. Dan budaya digital ini ciri-cirinya apa? Budaya yang penuh memberi ruang untuk ekspresi, kolaborasi, kreasi baru, dan banjir informasi. Maka generasi Z sebagai pribumi dalam budaya itu sering merindukan suasana dan bimbingan agar dapat berefleksi utuh mengenai makna hidup mereka serta terus koneksi, bahkan mendapatkan solusi terhadap pilihan-pilihan yang mereka juga bingung. Dan inilah tugas kita. Inilah tugas kita, ya. Penginjilan jauh-jauh, tapi ini ada suku yang sekitar kita paling dekat, suku generasi Z yang sedang butuh ini, itulah tugas kita. Mersemoni perubahan itu, dunia lagi berubah, itu mereka pribumi yang hidup dari kecil dengan HP, gereja rupanya harus belajar kembali mengenai wujud ibadah, pemuritan, mentoring, atau pelayanan yang lebih luas sesuai kehendak Tuhan, bukan sekedar kayak marketing supaya bisa meraih kalangan itu, bukan, tapi kita mencari kehendak Tuhan dan peka terhadap kerinduan generasi Z agar mereka bisa diterima dan dilibatkan serta Injil Kristus diserap mereka. Jangan membuat mereka ada di pagar luar. Mereka bukan tidak suka dengan Kristusnya, dengan Injilnya. Mereka tidak suka dengan tadi katakan formalitasnya, generasi tuanya, dan seterusnya. Berarti kini gereja patut menjadi satu welcoming community. Komunitas yang menyambut siapa saja. Sehingga generasi Z merasa dapat meyakini apa yang dipelajari dari firman Tuhan. Mereka mengalami believing, namun juga memiliki ikatan batin dengan komunitas gerejanya. Bonding, bukan cuma datang teratur. Sehingga akhirnya mereka dapat menjadi pengikut sejati dari Kristus yang meraih keluar. Mereka behaving. Bukan hanya menjadi warga gereja, tetapi pengikut Yesus yang sejati. Yesus yang kemana pergi, kita ikut di belakang sesuai ritme dan arah dia. Itu refleksi pertama. Refleksi kedua kita harus bicarakan kalau gitu gereja yang sukses, itu gereja yang seperti apa dalam tantangan ini. Sukses bukan berarti gereja menjadi ABC Church. ABC itu tuh gereja yang menekankan attendance, orang yang hadir, building, sarananya, dan cash flow C-nya. Bukan itu. Apa arus kas dan duit yang kuat, bukan. Gereja yang sukses memiliki sekurangnya 3 ciri utama. Orang, termasuk generasi Z yang ada di dalamnya dan sekitar dia yang tersentuh, merasa relasi yang intim dengan Tuhan yang kuasa dan kasihnya dialami. Sehingga mereka merasa, setiap warga jemaat, Z atau bukan, merasa bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Serta mampu membangun relasi yang hangat dengan orang lain. Aku berharga di mata Tuhan, Tuhan sendiri adalah mau berelasi dengan aku, maka aku juga bisa berelasi dengan orang lain. Kedua, kalau gereja cuma gitu, itu makan orang makan cuma kumpul, bukan itu. Gereja punya misi. Orang mengalami transformasi, selain relasi, tapi transformasi agar makin serupa dengan gambaran Kristus di dalam kehidupan gereja itu. Masuk ke sana, mereka mengalami transformasi. Karakternya berubah, kemampuannya berubah, kebiasaan-kebiasaan berubah, dan komitmennya berubah. Dan tentunya di dalam hal itu tidak akan berubah kalau mereka tidak mau menyelesaikan masalah-masalah masa lalu, luka-luka mereka, ya. Yang ketiga, gereja yang berhasil selain orang merasakan relasi dengan Tuhan di sana, dengan orang lain, orang mengalami transformasi dari tahun ke tahun, gereja itu hadir dan berkarya agar tiap orang sebagai individu, sebagai keluarga dan persekutuan anak-anaknya memberi inspirasi pada orang lain. Sehingga dunia mengenal kasih karunia Tuhan dalam penebusan Kristus dan kedekatan dengan Roh Kudus. Relasi, transformasi, inspirasi. Ketiga hal itu adalah ukuran satu gereja sukses atau tidak. Kalau kurang satu itu nggak sukses. Nah, bagaimana praktika untuk membuat gereja yang begitu? Jelas dari riset, anak-anak muda butuh hal-hal yang ramah buat mereka. Seperti pendekatan Filipus dengan sida-sida Ethiopia di padang gurun. Ya tadi Ibu Piaulung ingatkan gereja jangan hanya
bagaimana untuk meraih mereka, menjadikan mereka target. Enggak. Filipus dibawa ke sana oleh Roh Kudus. Dia mulai berjalan saja di samping kereta si orang sida-sida itu. Dia hanya mengamati dan menyimak. Akhirnya baru bertanya, mengertikah kau apa yang kau baca? Dan terjadilah relasi. Gereja harus meniru dengan melakukan itu. Tujuannya, sang sida-sida mengalami transformasi dalam hidupnya atau bahkan titik balik dalam mengenal anugerah tak bersyarat dalam menebuskan Kristus. Kata kuncinya dua hal yang kami tawarkan. Pertama istilahnya incarnational ministry. Incarnational ministry adalah dalam pelayanan kita harus masuk ke tengah hidup orang-orang yang kita layani. Ya. Kedua, friendship approach, pendekatan pribadi. Sehingga dengan cara itu kita bisa, sebuah gereja yang sangat indah mengatakan reach, raise, and release others. Kita raih orang, kita bangkitkan, kembangkan dia, dan akhirnya biarkan dia dipakai Tuhan kemanapun juga. Caranya gimana? Jelas dari riset kita, kita diarahkan oleh Tuhan untuk memikirkan perlunya friendly worship. Satu worship yang ramah bagi orang muda. Baik secara dilakukannya onsite, ada yang dilakukan online, ada yang dilakukan hybrid. Kalau hybrid ya nggak bisa panjang-panjang tentunya ya. Yang kedua, dibutuhkan inspiring leaders. Generasi muda ini sangat membutuhkan pemimpin-pemimpin awam dan teolog yang menjadi inspirasi buat mereka. Yang ketiga, mereka membutuhkan komunitas atau sel yang informal. Ada yang sebutnya life group, kalau di gereja saya sebut share and care group, dan sebagainya. Lalu dibutuhkan friendly mentoring, bukan advising, tapi mentoring. Dan akhirnya friendly dan contextual evangelism. Saya kira secara teologis hanya itu bisa terjadi dengan satu titik berangkat. Kita secara teologis mengenali dan menyadari bahwa Tuhan terutama menjadi sahabat dan kekasih kita. Bukan hakim, bukan hanya ada di surga sana, tetapi bersama kita memeluk kita setiap hari, dan dengan demikian kita bisa memeluk generasi Z. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, lebihnya kita bisa tanya jawab. Terima kasih untuk kesempatan ini. Nah, Ibu Bapak, tadi sudah ada banyak sekali pertanyaannya, namun sekali lagi mohon maaf kami hanya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip juga akan kami gabungkan ya. Izin saya sambil nyontek pertanyaan yang sudah masuk di layar HP saya ya. Oke, ini pertanyaannya nanti saya lempar dulu ke Ibu Pauliang, lalu nanti dilempar kemudian ke Pak Robi, lalu kembali bolak-balik seperti itu ya. Untuk Ibu Pauliang. Ternyata kekhawatiran terbesar generasi Z adalah masa depannya, Bu. Hal yang sama dikira terjadi pada orang tuanya. Jadi disangkanya bukan anak mudanya nih, tapi malah orang tuanya. Jadi bagaimana sejokianya menyampaikan atau berbicara kepada anak tentang masa depan supaya justru tidak menambah kekhawatiran mereka? Silahkan, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mungkin juga, jadi akhir-akhir ini memang kalau kita dengar, baca berita atau dengar berita di sosial media, apalagi di ini ya, banyak sekali suara-suara yang kurang optimis atau kurang promising. Mungkin itu juga yang menambah. Dan juga banyak sekali, kalau saya katakan sudah hampir seperti ejekan atau stereotyping terhadap janji. Janji sulit mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Bagi orang tua tentu itu menjadi kekhawatiran juga. Tapi bagaimana kita bisa hadir untuk mendampingi atau berjalan bersama janji menghadapi masa depannya. Mungkin itu tantangan bagi kita. Bagi kita yang beriman tentu bagaimana kita mencari ketenangan di dalam Tuhan dulu. Jadi meskipun kita sendiri khawatir, seperti ketika kita naik pesawat, kan selalu diingatkan, kalau ada goncangan dan sebagainya, sebelum memasangkan masker oksigen kepada anak atau kepada orang yang lebih lemah, pasang oksigen sendiri. Dan prinsip ini berlaku juga buat kita. Bagaimanapun janji, apalagi kalau dia masih kuliah, SMP, SMA, itu kan masih belum steady ya. Perkembangan psikologinya itu katanya kan 25 itu baru dikatakan mereka bisa berpikir lebih objektif, lebih tenang. Gitu ya. Kalau sampai 21 pun katanya masih belum begitu objektif.
Jadi kita yang sebagai orang tua tentu memiliki pengalaman hidup dan ya kita doakan kita juga memiliki ketenangan jiwa gitu ya. Jadi sudah menghadapi berbagai macam badai kehidupan juga dan sehingga pertama-tama hadir di hadapan anak Genji itu bagaimana kita bisa tampil tidak perlu terlalu positif berlebihan. Tapi yang pertama itu kan kita perlu tenang sehingga tidak menambah pressure dari anak muda itu. Karena ketika pikiran ini kalau seperti air yang lagi mendidih itu panik itu kita nggak bisa melihat dengan jernih. Itu yang pertama. Kalau kita sudah tenang di hadapan Tuhan, kita mungkin itu bisa melihat dengan jeli, menganalisa dengan jeli, lalu mendampingi anak sehingga doa kita supaya ketenangan kita itu bisa menular kepada anak kita. Kalaupun realita di depan itu mungkin masih belum terlalu promising, tapi setidaknya kehadiran kita itu bersama-sama. Bagaimana di saat ini kita belajar untuk put our trust in God, menaruh tangan kita di dalam Tuhan. Tentu harus dari orang tua atau orang dewasa yang mendampingi janji. Mungkin itu saja masukan dari saya. Baik, jadi kalau dibilang tuh ya, asam garamnya dunia ini kan orang tua udah rasain nih. Jadi seyogyanya ya kita yang lebih bijak gitu. Kita pernah jadi anak, anak belum pernah jadi orang tua gitu kan. Nah, selanjutnya nih masih beda-beda tipis dengan pertanyaannya masih nyambung untuk Pak Robi. Nah, Pak Robi, jadi gimana supaya dalam membagi perhatian nih ya, bagaimana membagi perhatian untuk Gen Z dan Gen di atasnya? Apakah lebih banyak ke Gen Z-nya atau gimana nih? Kalau jadi orang tua punya anak yang beda generasi, bagaimana cara membagi perhatiannya? Oke, saya kira maksudnya di atasnya yang lebih muda, alpha atau yang sebelumnya, yang Kayaknya Y. dua-duanya kali ya, maksudnya yang lebih tua dan yang lebih muda. Mungkin seperti itu. Oke, pertama-tama dalam menghadapi Gen Z sendiri, kita harus bisa membedakan Gen Z yang umurnya sudah 22 sama Gen Z yang masih sama 13-14 tahun ya. Ya, jenjangnya Nyangkut jauh dengan soalnya. pertanyaan kayak tadi juga begitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat adalah eh, barangkali salah satu kesalahan yang saya sendiri belajar dalam berelasi sama mereka, nomor satu dengarkan dulu dan masuk ke dunia mereka gitu ya. Saya Oh, bertepatan punya Pak iya. Robi, mohon maaf. Ini ditambahkan, ternyata maksudnya dalam konteks pelayanan di gereja. Bagaimana fokus gereja? Hmm. Ya, Gimana tuh, Pak? bagaimana dalam konteks pelayanan di gereja. Nah, pertama-tama adalah mereka ini banyak gengsi yang terutama di bawah usia 16 tahun kelihatannya agak social skillnya ya, kemampuan sosialnya beda sama kita. Kalau suruh WA-an, ngobrol di WA, akrab luar biasa. Begitu ketemu muka, benar-benar kayak orang baru bangun tidur begitu ya. Ditanya, gimana begini? Nggak tahu. Kamu mau ini atau mau itu? Nggak tahu. Jadi persoalanmu apa? Persoalan itu apa katanya. Jadi kita tuh nggak bisa nyambung ngomong sama dia orang gitu. Nah, saya sendiri punya pengalaman begitu di gereja maupun dengan cucu saya sendiri yang berusia 15 tahun dengan hidupnya sepenuhnya hidupnya benar-benar sangat kuat dengan gadget ya. Nah, eh, barangkali nomor satu adalah sediakan waktu buat mereka ya berada di tengah apa yang mereka suka dengan izin mereka gitu loh. Jadi kita belajar menghormati, jangan bersikap kamu kan anak saya, kamu kan gembalaan saya, kamu ikut saya, kamu dengar saya, nggak bisa. Tapi kita mulai anggap ini suku terasing masuk ke tengah kita. Kita harus belajar dulu tentang mereka gitu ya. Jadi kalau kita ngajarkan lagu, ayo kita nyanyi, haleluya, puji Tuhan, tepuk tangan. Dia udah biasanya apate, apate, aha, aha. Kita ngajarin lagu-lagu yang bagus buat kita hebat di tahun 80-an, 90. Sekarang kita diketawain gitu ya. Nah, pertama kita belajar dulu dah. Kalau buat generasi yang set sekarang, coba lihati kenapa sih K-pop itu begitu hotnya. Apa sih yang jadi film-film mereka nontonlah TikTok sekali-sekali. Kita mesti nyebur ke dunia mereka seperti Filipus masuknya. Itu dulu pertama. Saya kira tidak ada cara lain. Dengan kita hadir dan mereka nyaman dengan kita, nanti komunikasi, relasi bisa terbuka. Kalau nggak ada itu,
Mau pakai apapun relasi transformasi dan lain, yang keluar adalah hanya mereka bikin-bikinan aja. Hati-hatinya palsu ya, nggak autentik. Nah, lalu kemudian membagi waktu di antara generasi di bawah dan di atasnya. Sekali lagi, eh, mereka tidak sebodoh yang kita kira ya. Jadi kalau misalnya anak 15 tahun demikian gitu ya, kita bisa bicara mengenai adiknya kalau di gereja gitu ya. Kita bisa ada acara bersama di mana yang berusia 20, 15, 27 disatukan. Misalnya kita bikin satu kasus kasih lihat orang yang tinggal tidak jauh dari gereja di jembatan yang bukan Kristen barangkali. Lalu rumahnya hancur, lalu anaknya kelaparan itu. Lalu kita bicara bersama ya, kita mesti bikin apa pada mereka, luka kita bikin sesuatu, kita minta pendapat mereka, mulailah dengan bertanya kepada mereka, beri kesempatan mereka ekspresikan pendapat mereka, kalau aneh pun tidak benar pun dengarkan. Itu yang saya lakukan dengan lucu maupun muda-mudi di gereja. Dan saya mulai belajar, oh ini buat mereka kalau lagu mesti nggak bisa, mesti apate, aha, aha. Oke, kalau udah ngomong mesti ngomongin K-pop, ini udah nggak bisa. Enggak, bukan Sintayong aja. Terus, kalau kita nggak tahu dunia mereka, nggak nyambung gitu loh. Baik dunia di atasnya dan di bawahnya. Jadi memang ini jangan dianggap kita orang tua, saya pendeta, saya ketua komisi, saya ketua, kamu dengar saya. Bukan begitu. Pendekatan hierarkis, feodalistik, paternalistik atau maternalistik nggak jalan buat generasi yang sudah biasa. Entah kamu Trump atau kamu Netanyahu, selama WA sama saya, kamu teman saya. Nah itu titik berangkatnya. Saya kira begitu jawaban sederhana saya. Mulai dari Baik. bangunlah uh, kehadiran kita di tengah mereka buat mereka nyaman. Ya, Membangun kehadiran sekaligus meruntuhkan ya, tembok pemisah tadi ya, ya, bagaimana ya, untuk ya. hadir gitu ya. Nah, untuk Bu Pauli yang lagi nih Bu, untuk Ibu Pauliang, bagaimana kalau misalnya personal seseorang itu memang introvert dan memang lebih fokus pada pikiran sendiri sehingga kurang kemampuan sosialnya seperti sulit berbicara dan lain-lain. Gimana pendekatannya, Bu? Terima kasih. Pendekatannya mungkin masih hampir sama dengan yang ditawarkan Pak Robi ya. Jadi memang akhir-akhir ini banyak sekali generasi muda yang mengaku mereka lebih introvert. Lebih introvert itu artinya bisa introvert di ketika ketemu secara ragawi, bertemu secara face to face, mereka itu sepertinya tidak nothing to say, nggak tahu mau ngomong apa, atau mungkin juga rada kikuk, tapi mungkin dengan dunianya dalam games dan sebagainya kita bisa melihat mereka seperti menemukan dunianya. Tapi jadi dan sepertinya digital juga membuat tampil seperti lebih introvert. Nah, bagi kita orang dewasa, bagaimana pertama tentu hadir dengan tulus dan mereka merasakan kehadiran kita. Dan memang mungkin perlu diupayakan ini bagaimana juga kehadiran kita itu diterima dan mencari frekuensi. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita hadir pun tidak mau, itu lebih tidak ada harapan. Tapi kalau yang pertama kita hadir, berusaha dengan tulus bagaimana saya hadir untuk menjadi sahabat. Tadi saya di refleksi saya, makanya saya teringat. Memang kita orang Indonesia yang biasanya senioritas itu sangat tinggi. Di dalam keluarga, hierarki dan senioritas itu sangat ditekankan. Kadang beda sebulan aja harus panggil kakak, abang, dan sebagainya. Sesuatu yang indah, tapi juga itu kadang-kadang menjadi challenge. Mungkin bukan kepada panggilannya, tetapi bagaimana kita bisa lebih tampil um, bersahabat dengan tidak lebih fokus kepada bersahabat atmosfer relasional bukan kepada otoritas dan kepada hierarkinya. Jadi hadir, duduk sama tinggi, seperti Yesus menyambut mereka sebagai sahabat, hadir dan berharap, menunggu, mungkin bukan hanya sekali. Karena kadang-kadang mungkin orang tua mengeluh, ini anak sudah saya ajak ini nggak mau, ajak itu nggak mau. Uh, jadi atau ponakan ini kok nggak mau, ini nggak mau, maunya di dunia dia sendiri. Tapi kalau kita pun tidak hadir, itu lebih tidak ada pengharapan. Jadi kita berusaha mencari tahu dan saya percaya itu pasti ada celah
bagi kita untuk bisa connect, bisa diterima ke dalam dunia mereka. Memang akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan ya, terutama yang introvert, mereka ada masalah tidak ngomong, dan kita juga dikhawatirkan dengan beberapa berita beberapa bulan lalu, bunuh diri di kalangan remaja dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kehadiran kita sebagai sahabat mereka. Terima kasih. Baik, ini tadi menarik deh di kesimpulannya Bu Pauli yang sebenarnya bahwa bagaimana Gen Z itu tadi jangan dijadiin sebagai target, objek gitu ya, melainkan sebagai sahabat supaya bisa sama-sama berjalan bersama dalam proses. Ini menjadi sebuah peziarahan bareng gitu ya. Nah, Ibu Bapak juga rekan-rekan ini pertanyaan berikutnya nih untuk em, Pak Robi. Pak Robi, kalau ngomongin tentang, oh ini untuk berdua ternyata, untuk Bu Paulian dengan Pak Robi, jadi nanti masing-masing silakan menjawab ya. Keterlibatan generasi Z di gereja seringkali dibatasi oleh aturan yang notabene dibuat oleh para pemangku gereja yang sulit menerima perubahan. Nah, seberapa jauh batasan kita bisa mengikuti keinginan dari Gen Z? Dan bagaimana dengan keinginan yang cenderung mengikuti kesenangan diri sendiri saja dibandingkan fokus pada esensi ibadah itu sendiri? Pak Robi dulu mungkin Oke, tanggapannya terhadap oke, oke. aturan-aturan. Ya, saya cerita aja. Dulu saya punya seorang sahabat yang boleh kata dagang, bisnismen yang rada kafir ya. Dibawa ke gereja nggak mau. Pernah sekali ke gereja kapok lihat gereja tuh dia nggak suka banget gitu. Tapi entah gimana pada waktu itu ada full gospel businessman itu ya. Diajaklah dia ke sana. Dia tidak dihakimi, dia seadanya. Ada teman-teman model kayak dia juga. Dia ikut teratur, lama-lama begitu. Lama-lama ikut doa, lama-lama ikut pemahaman Alkitab, dan seterusnya. Lama-lama dia nyaman di sana. Dan satu hari di bawah gereja dia makin nyaman. Barangkali kalau kita menghadapi satu gereja yang memang sudah begitu bertahan lama dengan apa yang tradisional dan konvensional dan sepotong pun juga tidak boleh diubah gitu ya dan lain-lain, sehingga membuat pagar-pagar begitu tinggi dan besar, maka mungkin kalau orang-orang di tengah gereja itu ingin meraih keluar berbagi Injil, barangkali bisa membuat satu misalnya coworking space gitu ya. Pulang kerja anak-anak bisa ngetik di situ, main di situ, ada baristanya. Baristanya pun kita ajari pemuda kita dan sebagainya. Buatlah mereka nyaman situ. Pendeta bisa ada di sana memperhatikan mereka. Kalau mau ngobrol bisa. Semua dengan informal. Kalau dia udah nyaman dengan kelompok itu, kita bisa tarik ke kelompok lebih dekat lagi dengan gereja. Sehingga dia lebih disiapkan menghadapi budaya gereja dan orang gereja menyadari. Kita ada bukan sukses itu bukan karena gereja anggotanya nambah, duitnya cukup, pendetanya baik, hubungannya baik, dan itu kalau itu dari saya untuk saya demi saya, ya semua semua happy, tapi yang nggak happy Tuhan Yesus, nggak itu maunya dibikin gereja gitu loh. Nah ini barangkali catatan saya kalau memang susah membawa orang masuk ke dalam. Kita membuat uh, satu komunitas antara masuk ke situ dulu baru sana. Nah tadi kalau katakan berapa jauh kalau tadi kita harus mengikuti keinginan generasi muda itu dengan ibadah yang bercorak zaman sekarang ekspresif ya, lalu juga ibadah itu ada kolaborasi dan lain-lain. Saya nggak tahu. Uh, 2 minggu lalu saya mengikuti majelis perwakilan lengkap PGI punya ibadah salah satu di Kota Malang. Saya kaget ketua-ketua sinode itu hampir 100 orang lebih nyanyi lambai-lambaikan tangan. Saya nggak pernah kebayangkan orang HKBP, orang GPIB, orang GKI dan lain-lain bisa mengangkat tangan dan melakukan penyembahan itu saya diam kelar. Saya berkata pada ketua PGI Pak Jeki, izinkan saya memberikan apresiasi. Bapak membuka ruang untuk budaya yang saya yakin bukan budaya yang sehari-hari hidup di tengah gereja-gereja yang disebut sebagai ekumenis. Dan dia katakan betul, tapi sangat menarik. PGI juga bukan gereja ekumenik, kalau di Injilnya juga ada di sana, karismatik juga ada. Saudara, barangkali ini kecenderungan kita mempertahankan apa yang ada di belakang itu tidak jelek, tetapi harus kita hitung bahwa sesuatu yang indah itu pada zamannya bukan jawaban yang Tuhan tolong kita berikan kepada tantangan di zaman itu. Di zaman yang baru mungkin jawabannya harus baru. Kita harus merelakan cara yang lalu.
Paulus hanya maunya dan punya uang hanya untuk sampai Turki. Tuhan maunya sampai Eropa. Kalau dia nggak ke Eropa, nggak mungkin Eropa jadi Kristen. Mungkin abad 15, 16 nggak pernah Goa, Malaka, atau Amerika mendapatkan misioneri-misioneri dari Spanyol, dari Belanda, dan sebagainya. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu. Tapi berapa jauh kita harus ikuti cara mereka? Tunggu dulu. Kita melakukan itu bukan hanya untuk menyenangkan mereka, bukan. Ya, Nah, jadi target tetapi ya, Pak. ya, tetapi adalah supaya mereka bisa merasakan bahwa kami menghargai kebutuhan kalian. Kita nggak mau ikut-ikutan persis seperti, tapi kita menunjukkan apapun juga formatnya kita menghargai mereka dan mengerti kebutuhan mereka. Kira-kira seperti Paulus lah, ya. Ke Turki beda caranya, ke Filipi beda, ke Tesalonika beda. Terima kasih. Ya, jadi ada konteksnya nih yang mau dilihat. Jangan kayak target, artinya cuma mau mencari gitu ya. Ini lama-lama jadi kayak dunia marketing juga kan. Tapi yang dilihat tadi adalah bagaimana supaya kita memahami tadi ya esensi ibadah, mengapa harus ibadah dan lain-lain. Ada hal yang baik bisa kita tiru, ada yang tidak baik ya kita pertahankan yang baik gitu ya. Bu Paulian gimana Bu? Bagaimana menurut Ibu Oke. terkait Gen Z keterlibatannya ini suka di apa nih namanya mentok sama aturan-aturan dan apa batasan untuk Jadi mengikuti Gen Z? Silahkan. terima kasih. Saya pendeta di GMI juga belasan tahun ya, belum sampai puluhan, menggembalakan gereja, bekerja mencari jiwa, bekerja melayani ke sekolah-sekolah di awalnya untuk berteman dengan anak-anak muda dan sampai sekarang ini. Jadi yang satu ini juga gereja itu adalah institusi yang boleh dikatakan paling konvensional. Konvensional dalam arti memang sulit berubah. Itu sudah satu. Karena doktrin, tradisi, dan sebagainya itu banyak sekali yang mengikat. Sehingga memang kurang luas. Lalu yang kedua, dalam gereja juga itu dibandingkan dengan dunia komersil atau sekuler. Gereja itu memiliki ikatan emosi yang kadang-kadang tidak masuk akal. Kadang-kadang mau ganti warna tembok saja ribut, mau pindahkan piano zaman dulu aja heboh, kira-kira gitu ya. Dulu masih kalau mau pakai LCD aja, wah udah heboh. Apa sekarang udah pakai Videotron gitu ya. Nah mungkin untuk itu juga BRC hadir. Dengan data-data, temuan-temuan, semoga kita membuka mata kita. Dunia sudah berubah. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Lalu satu lagi, tadi saya bilang sekarang banyak sekali literasi, sekarang juga banyak cushion, segala sesuatu dipakai cushion. Jadi ada namanya generational cushion. Generational quotient adalah bagaimana kecerdasan kita memahami setiap generasi dari yang boomers, X, Y, lalu Z, lalu sekarang Alpha, dan sudah lahir adik-adik beta kita. Bagaimana setiap generasi itu memiliki keunikan. Dan gereja memang seperti yang saya katakan konvensional, cenderung melihat ke belakang. Bagaimana kita melihat saat ini dan melihat ke depan. Saat ini siapa yang kita layani, bagaimana seperti Yesus katakan, tidak mungkin menyimpan anggur baru dalam kantong lama. Dan gereja seharusnya dia bukan hanya sekedar organisasi, tapi organisme yang terus tumbuh dan dinamis dan formatnya itu bisa menyesuaikan. Yang tidak berubah itu hanya firman Tuhan Yesus. Kan itu yang formatnya itu bisa berubah. Yang tidak berubah hanya Yesus dan firman-Nya. Mungkin itu masukan saya. Jadi ini juga cermin buat kita semua ya. Semoga temuan-temuan ini, tadi Pak Robi juga banyak memaparkan apa sih yang dicari oleh janji, apa sih yang tidak disukai. Nah ini boleh membuka kacamata kita. Kita semua perlu belajar. Karena memang seperti terjadi disrupsi. Kita yang nyaman dengan hierarki, otoritas, rutinitas, formalitas, segala tas-tas gitu ya. Sekarang tiba-tiba ini anak kita generasi ini segala tas ini nggak nyambung. Kan berarti perlu ya bagaimana kalau memang kita masih sayang, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan dan perubahan zaman gitu.
Terima Ya, kasih. karena kalau ngomongin kehidupan, satu-satunya yang pasti adalah perubahan ya. Tapi satu-satunya yang nggak berubah itu kalau lagu sekolah minggu tuh, Tuhan Yesus tidak berubah gitu kan ya. Jadi ini yang mesti diingat nih, bagaimana kita harus apa namanya melihat konteks tadi sama dengan senada dengan Pak Robi. Nah ini ternyata ada pertanyaan yang perlu dijawab juga oleh berdua lagi nih ya untuk Pak Robi dengan Ibu Pauliang. Nah, ini ada pertanyaan tentang bahwa sepakat bahwa kita perlu bersahabat dengan Gen Z. Tetapi bagaimana mengajarkan kepada mereka tentang adanya otoritas dan di atasnya otoritas itu adalah termasuk Tuhan, orang tua, dan pemimpin. Ini ada hubungan dengan bagaimana mereka melihat otoritas Tuhan. Karena banyak orang menjadikan Tuhan sebagai sahabat, tetapi tidak suka ketika bicara tentang Tuhan yang memiliki otoritas dalam mengatur hidup mereka. Gimana tuh? Oke, Ibu Pauliang silakan. Jadi memang Otoritas ini saya gunakan untuk menunjuk pada Ibu Pauliang. jadi memang ini masalah otoritas ya. Dan lagi-lagi mungkin itu dimulai dari kita, memang ada kesadaran dan mungkin kalau saya selalu bilang mulai dari bimbingan pranikah di gereja. Pembinaan kepada keluarga muda. Bagaimana sejak kecil anak-anak itu memang perlu memiliki nilai-nilai yang harus dia miliki tentang otoritas dan tentu batasan. Jadi kalau kita tidak melihat hierarki, tapi kalau di dalam literatur keluarga, literatur tentang pernikahan dan kehidupan keluarga itu kan boundary, boundary. Jadi anak-anak kan dari kecil itu sudah harus tahu boundary-nya itu di mana. Kalau di gereja tidak boleh lari-lari nih member, itu boundary. Tidak boleh langsung lari main-main alat-alat musik gereja, itu boundary. Nah, itu dimulai dari gereja, dimulai dari keluarga, dan tentu dimulai juga dari sekolah minggu. Sehingga anak kecil, boundary itu kan artinya batasan dan otoritas itu juga. Dari kecil mereka itu sudah terbiasa. Dan kadang-kadang kita lebih kepada, saya selalu suka antara grace dan truth, disiplin dan sayang. Kita itu orang Indonesia cenderung sayang sama anak. Berlebihan, beratnya ke sana. Jadi dari kecil, disiplin atau boundary ini, atau truth ini, sedikit kita a bit too soft. Jadi mungkin dari kecil itu yang saya katakan, dan tentu boundary ini juga mereka belajar hormat dan respect, respect kepada orang lain, bukan hanya kepada orang tua, orang yang punya otoritas. Saya pikir itu value-value yang memang perlu kita tanamkan sejak kecil dan perlu dibekali juga kepada keluarga-keluarga muda. Dan sekarang ini kita senang ya lihat banyak gereja, terutama di kota, banyak memberikan persekutuan pasutri muda, dan di situ itu kan bisa dimasukkan di dalam tips-tips parenting dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin itu dari perspektif saya. Berarti ini ngomongin tentang sedini mungkin gitu ya, sedini mungkin Ya. diajarkan atau dibiasakan. Dan artinya bukan cuma diajarkan, Ibu Bapak dan rekan-rekan tadi kalau dari presentasinya Pak Robi diingatkan bahwa banyak anak Gen Z itu yang kecewa melihat pemimpin-pemimpin. Nah ini kalau pemimpinnya mengajarkan tapi tidak dilakukan juga bahaya. Nah pertanyaan yang dari tadi yang udah dijawab sama Ibu Pauliang, saya mau elaborasi ke Pak Robi. Pak Robi, kalau misalnya ternyata udah kadung atau udah terlanjur gitu ya, ini udah keburu gede, anaknya belum bisa diajarin nih. Gimana gereja dapat menerapkan tentang apa, mengingatkan tentang nilai otoritas ketuhanan gitu ya, seperti apa yang harus dilakukan? Silakan Pak Robi. Ada dua hal ya. Nah, sejauh ini udah ratusan tahun gereja seringkali banyak gereja punya pemahaman gini. Kalau saya mengajarkan firman Tuhan dan doktrin yang benar, bahkan sebut ini kebenaran dari Tuhan, maka kalau itu diserap di otaknya, kita yakin, gereja yakin, maka hati orang itu akan jadi benar. Maka hatinya benar, persepsinya benar, perilakunya benar. Tapi nyatanya kan nggak gitu. Banyak orang yang otaknya pinter, pengetahuannya banyak, korupsi jalan terus, ngaco jalan terus, pacaran juga lewat batas jalan. Jadi di mana problemnya? Nah, pertama-tama tadi saya katakan relasi itu penting dulu. Kita mau mengajarkan dari awal tentang otoritas tanpa relasi terlebih dahulu nggak jalan ya. Jadi saya pernah lihat bagaimana
istri saya itu sangat sayang sama anak-anak dan anak-anak sangat merasa ini mama the best mother gitu ya. Tetapi ada saatnya saya katakan cukup Yulia, bisakah kita pergi? Sudah ada waktunya. Dan Yulianya pergi gitu ya. Lalu anak-anak mami kenapa gitu? Papi sedang menyiapkan sesuatu buat kita yang baik. Mami diminta ikut, mami harus ikut. Jadi mengajarkan otoritas itu tidak dengan berbagai teori. Kita tunjukkan praktekan. Kita sendiri tahu melakukan sesuatu, memilih mengikuti otoritas. Yang kedua, yang diajarkan pada anak-anak, terutama barangkali kita katakan, membuatlah mereka melihat segala sesuatu yang mereka pilih ada konsekuensinya. Misalnya, ya, dibilang ini jangan ambil panci yang panas itu, nanti tanganmu kena, panas itu sakit melepuh. Tapi ketika kamu mau coba, silahkan nanti lihat akibatnya apa. Beri dia kesempatan ngerasain sedikit, tapi jangan sampai kebakar habis gitu ya. Begitu dia coba, nah lihat nggak sakit kan, kapok kan? Nah, lain kali kalau kami beritahukan bukan karena kami mau atur kamu, justru karena kami sayang sama kamu, jangan kamu celaka. Barangkali mengajarkan tentang otoritas mulai dari situ. Baru dari situ kita bicara tentang Tuhan. Ya, saya nggak pernah ngajarin anak saya berdoa, cuman yang kakak lihat, ngapain sih tiap malam berdoa, mula-mula begitu. Ya, lalu ngapain sih berdoa sendiri-sendiri, udah bener-bener. Lalu kita katakan, baru setelah mereka menyadari, ketika mereka satu hari punya masalah, aku nggak bisa bantu kamu lebih dari ini. Kekuatanku cuma segini. Tapi kalau aku punya itu pengalamanku, aku minta tolong pada Tuhan. Dia peduli, dia akan mengatur kita, dia bantu kita. Tapi kita juga mesti taat. Kamu mau coba nggak? Tawarkan. Jadi jangan harus begini, jangan begitu. Firman Tuhan bilang begini. Pendekatan di dalam dunia yang membutuhkan. Jadi barangkali ilmu yang diperlukan orang tua dan pengantin serta itu belajar bagaimana bertanya dengan baik gitu ya. Jangan bertanya, kamu berubah ya, jangan begini begini begini. Tapi mulai begini, kenapa kamu tidak berubah? Kenapa kamu begini? Belajar bertanya dari anak, kenapa kamu tidak ikut otoritas gurumu? Kenapa? Kalau nggak itu akibatnya apa? Kamu tahu apa enggak? Atau apa sebabnya kamu begini? Tahu nggak akibatnya apa? Ajar anak dari awal menyadari dan dari situ kita geser mengenal mengenai otoritas termasuk otoritas di gereja. Jangan lagi ibadah loncat-loncat kian kemari, main HP. Ya, kira-kira apa akibatnya? Kira-kira begitu gambaran saya. Mengajar melalui cemplungkan mereka dalam kenyataan dan ngobrol sebagai teman. Kalau disimpulkan mungkin teladan dalam relasi ya Pak. Artinya memberikan teladannya di dalam relasi. Nggak bisa kalau nggak ditunjukin dan tidak membangun relasi dengan anak atau anak apa ya murid atau seperti itulah ya. Bagaimana kita membangun teladan itu, menerapkan teladan di dalam relasi. Oke, last question buat berdua Pak sama Bu Paulia. Ini ada seringkali dari banyak pertanyaan yang menggunakan terminologi ibadah intergeneration. Nih, kemarin sempat disinggung juga oleh Pak Bambang. Wah, ini kenapa Pak Robi langsung melet? Kenapa nih Pak? Nah, apakah ibadah intergeneration ini dapat menjawab ketidaksukaan generasi Z kepada generasi yang lebih tua dan apakah ini dapat membuat yang lebih tua tidak menghakimi kaum mudanya? Gimana? Silakan yang mau menjawab duluan. Saya dulu deh. Ya, Oke, ini saya udah dengar istilah itu 2 tahun kuping saya capek gitu ya. Songeng Nah, gitu ya. jadi begini, pertama-tama adalah kita hargai keinginan supaya gereja jangan, memang susah ya dalam apalagi pendeta dan para pimpinan di gereja, bagaimana kita memberi ruang yang ramah bagi orang lansia, bagi para duda dan janda, bagi anak muda, bagi generasi Z, generasi Y. Bagaimana dan kalau kita misalnya ibadah saja terlalu banyak yang sifatnya ekspresif, orang tua merasa tidak tahan. Tapi kalau ikutin orang tua, Mazmur kudu dinyanyiin seluruh ayat 12 ayat enggak sekaliannya Mazmur 150 nyanyi sampai habis gitu ya. Nah, itu anak mudanya kabur begitu ya. Nah, bagaimana melakukan sesuatu di tengah-tengah berbagai kerinduan dan lain-lain. Nah, mungkin upaya melakukan ibadah intergenerasi itu supaya terjadi satu sama lain mengerti kerinduan masing-masing dan memberi ruang. Maunya begitu. Tapi berapa kali saya lihat namanya ibadah generasi itu namanya anak sekolah minggu, anak remaja disuruh bersikap seperti encim-encim dan omah-omah dalam menyanyi dengan lagunya, lagu yang cocok untuk kita tidur siang dan tidur malam. Ya nggak bisa dong. Berilah ruang buat mereka juga. Itu yang kesan saya. Saya pikir
pemahaman intergenerasi di Eropa dan Amerika dan Indonesia itu berbeda. Sebab di Indonesia sebenarnya intergenerasi juga sudah ada, tapi beda dengan cara Eropa, harus dipaksa. Coba lihat tukang buah di pinggir jalan. Suaminya jualan, anaknya ikut, begitu papa mau pipis dulu, anaknya datang ke orang, dia anaknya anak umur 6 tahun nawarin durian ke orang lain. Bukan. Nah, itu kan sudah ada orang tua mengajak anak dalam aktivitasnya, intergenerasi tercapai. Tujuannya cuma satu, komunikasi lebih lancar, tapi terutama itu saling menghargai lebih banyak dan lebih mengerti kerinduan mereka secara kejiwaan, sosial, secara juga iman mereka spiritual. Idenya bagus, cuman pelaksanaannya saya kira banyak kita harus belajar lah ya. Dan masih banyak yang kita belum tahu terus terang aja lah. Dan makin senang bahwa dalam dunia sekarang makin banyak yang kita belum tahu dan kita akui kita belum tahu. Inilah tempat buat kita meminta Roh Kudus menghantar kita satu langkah lagi, terutama menghadapi generasi Z dan lain-lain. Gitu jawaban saya. Baik. Silahkan, Bu Pauliang. Oke, terima kasih. Kebetulan memang saya sedikit mengalami. Jadi di awal pelayanan saya masih muda, saya melayani, mencoba menjangkau anak-anak pelajar, pelajar dari kuliah sampai ke TK yang ada di Singapura. Memang waktu itu saya kuliah di Singapura. Lalu itu saya mulai dari nol. Minggu pertama dikasih satu anak umur 12 tahun. Jadi saya mulai ke sana sini lalu terkumpul lah. Kemudian kebetulan itu tahun 98 banyak eksodus. Lalu ada beberapa orang tua, notabene ibu-ibu menemani anak hanya beberapa. Tapi banyak sekali anak-anak tanpa orang tua. Ada juga beberapa yang sudah kategori uh, nenek, grandparents yang menemani. Jadi di situ memang yang saya ciptakan itu kemudian saya membagi data komunitas kami tidak besar. Dari TK sampai kuliahan sampai yang edas kerja lalu ibunya lalu ada satu dua grandparents ya. Dari kami itu komunitas yang dekat. Dan saya meminta mereka ini anak-anak nggak ada orang tua, ayo kita bantu jaga gitu-gitu. Sehingga di ibadah kami itu dimungkinkan dan di ibadah kami itu dimungkinkan uh, sekolah minggu hadir, anak remaja hadir dan sebagainya. Memang kemudian kami sesudah puji-pujian zaman dulu itu namanya praise and worship, sesudah puji-puji atau inspiration. Habis itu sekolah minggu itu ada sesi sendiri. Tapi anak remaja masih bergabung dengan kami sampai selesai. Setelah selesai mereka ada komsel. Nah itu jadi saya katakan pertama itu bergantung kepada ukuran gereja. Ukuran gereja itu kalau dia memang kecil dan baru dimulai dari nol, kemungkinan dan jauh dari keluarga itu agak unik. Itu dimungkinkan. Lalu kalau gerejanya sudah besar, itu is quite impossible, apalagi mega church ya tergantung. Nah, tapi bagi saya pribadi, karena saya juga mengunjungi waktu saya kuliah di luar negeri, itu sesekali, bukan tiap minggu, sesekali ada family worship atau intergeneration worship, dan saya pikir itu persiapan yang sangat mendalam, sangat kreatif, dan dia bukan lecture type. Pendeta di depan menghadap ke sini, semua menghadap ke pendeta, tapi komunitasnya itu mungkin sekitar 200-an, kadang di bawah itu. Dan dia melingkar begitu. Sehingga memang interaksi yang sangat tinggi. Tapi itu bukan tiap minggu. Karena saya pikir persiapan yang sangat panjang. Jadi saya pikir juga dengan perubahan seperti ini. Kalau dilakukan setiap minggu sepertinya tidak efektif. Tapi kalau misalnya gereja seperti kami, ukuran gereja yang 200 ke bawah, biasanya kalau ada perayaan, ulang tahun gereja dan semua, itu kan ibadahnya gabungan. Nah, disitulah hadir semuanya. Dan memang kalau yang dibandingkan dengan seperti kata Pak Robi di Eropa sana, mereka itu memang kreatif dan cair dan budayanya juga tidak terlalu banyak age conscious gitu ya, gap-gap gitu. Jadi sangat cair. Walau kita di sini ini, walaupun semua satu ibadat, tapi menurut saya itu perlu sesekali. Tetapi lagi-lagi tergantung gereja, ukuran gereja. Dan itu kan terlibat semua ambil bagian kira-kira seperti itu ya. Kami karena di metodis itu ada minggu anak-anak
Jadi di mana anak-anak yang memimpin ibadah dibantu oleh guru sekolah minggu. Ketika minggu pemuda, pemuda yang take over. Yang paling sering juga pengkhotbahnya juga muda, kira-kira gitu ya. Jadi dan hadir semuanya. Jadi tidak bisa hanya jawaban boleh apa tidak, tapi mungkin bisa dipikirkan sebagai salah satu alternatif. Occasionally di dalam perayaan, apalagi kalau ukuran gereja memungkinkan, bagaimana kita itu bisa mengcraft, mendesain satu ibadah yang, dan memang saya pikir diperlukan daya kreasi yang sangat tinggi. Uh, itu saja masukan Konsepnya saya. ya. Karena kalau saya pribadi, saya sangat suka. Cuman untuk mendesain itu memang saya katakan memang tidak gampang. Baik, jadi kalau boleh disimpulkan tadi seperti yang kemarin juga disinggung sama Pak Bambang, antara ibadah intergenerasi dengan multigenerasi itu beda. Yang tadi Pak Robi bilang tuh ya, kadang-kadang cuma ada banyak generasi, tapi Ya, tidak terlibat ya, tidak ada interaksi di dalamnya. Dan tadi dikatakan juga oleh Ibu Pauliang bahwa ini butuh persiapan dan penyesuaian yang luar biasa. Jadi jangan takut kayak tadi Pak Robi bilang, jangan takut kalau emang belum bisa ya harus ngaku belum bisa gitu ya. Nah, oke deh, ini karena waktu juga nih ya. Pak Robi sama Bu Pauli yang satu sama-sama memberikan satu closing statement dong, dari Pak Robi satu, dari Ibu Pauli yang satu. Silakan. Oke, sepanjang sejarah kita lihat gereja berubah, diubah oleh Tuhan, disuruh belajar. Gereja yang mau berubah sama Tuhan, namanya kita pengikut Kristus. Kristus jalan di depan, jangan kita seret, kita jalan di depan, kita suruh dia ngikut. Dia jalan, dia berhenti, kita berhenti. Dia berjalan lebih cepat, kita ikut jalan cepat. Jadi sangat penting pada saat ini gereja untuk bersama-sama masuk kembali ke dalam saat teduh, menanyakan, Tuhan, dunia kayak begini macem nih, ya orang pakai HP terus-terusan, ya bentar lagi pakai AI. Tuhan mau kami bikin apa? Jadi terhadap Gensit ini, kita lihat ini sebagai satu kesempatan baru, perjalanan baru dari Troas ke Makedonia nih. Tuhan mengarahkan kita ke Makedonia yang mana? Kerendahan hati untuk mengatakan itu, kami yang harus belajar. Jangan mengupayakan mengubah generasi set, mulai kita duduk bersama Tuhan. Problemnya terbesar mungkin bukan lapangan penginjilannya sana, kita yang di dalam ini orangnya lebih suka bertransaksi dengan Tuhan. Kami ikuti ibadah, kita ikut doa itu supaya kami dapat rezeki. Padahal bukan itu kan yang penting. Kami mencintai Tuhan, kami mau ikut Tuhan bawa kita kemana. Kalau perlu apa yang nyaman buat kita, apa yang kita biasa harus kita tinggalkan. Inilah kesempatan belajar saya kira. Tinggal mau nggak mau jadi pembelajar atau mau ngajarin orang lain. Bahkan kalau perlu kita memaksa Tuhan ngikut kita ngajarin orang lain. Pilihan cuma dua. Terima kasih. Gereja harus belajar gitu ya. Nah, Bu Pauliang, silakan. Karena fokus kita di janji, saya bertolak lagi dari janji. Mereka pribumi digital, fasih dengan digital, belum tentu membuat mereka itu menjadi berhikmat dalam digital atau semua kita. Jadi dan digital, teknologi digital memberikan banyak manfaat, dan mari kita belajar berhikmat bagaimana untuk tidak terjebak di dalam negatifnya yang merugikan hidup kita. Dan bagaimana kita sebagai komunitas Kristen, sebagai gereja bisa hadir bagi janji, mendampingi mereka. Kita yang boleh dikatakan imigran di dalam dunia digital ini. Dan tentu gereja juga perlu tadi saya bukan hanya janji digital literasi, tapi juga kita semua perlu literasi digital. Sekali lagi saya katakan bukan hanya sekedar fasih, tapi mastery dan punya hikmat bagaimana memakainya untuk menjadi berkat, bukan terjebak lalu menjadi destruktif dalam hidup kita. Dan gereja bagaimana kita menyambut semua ini. Terima kasih.